Saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu. Itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu bin Arif dari Forum News Network. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memperingatkan korupsi dan pencucian uang di kementerian lain juga akan dibongkar. Menyusul terbongkarnya adanya dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun. Mahfud MD menyampaikan peringatannya itu ketika melakukan jumpa pers bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Sabtu sore kemarin ya, tanggal 11 Maret 2023. Mahfud MD menyatakan modus seperti yang dilakukan oleh para pejabat di Kementerian Keuangan itu juga banyak terjadi di kementerian lain. Saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu. Itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah, itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Saya ingatkan kepada KL dari sekarang, di kementeriannya itu yang seperti ini nih banyak. Orang beli proyek, orang ini seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu, yang tidak jelas juga siapa pelanggannya, uangnya bertumpuk di situ. Wah, itu tadi kalau betul-betul dibongkar oleh Pak Mahfud MD bakal seru ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cerita itu temuan safe deposit box atau harta karun dan harta yang ditimbun oleh Rafael Alun, pegawai pajak yang sekarang sudah dipecat itu, yang ditemukan di salah satu bank. Dan jumlahnya kan itu sampai 37 miliar. Itu ternyata sebelum diblokir oleh PPATK itu, Rafael itu sempat mundar-mandir, bolak-balik ke bank tersebut dan menengok harta miliaran yang disembunyikan di situ ya. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum, kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu, satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence
Keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak, sudah ada ilmunya lah begitu. Misalnya terus kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak, dan itu belum bukti hukum gitu. Nah, yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 T itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan ke Menteri Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan nih loh Anda punya ini gitu, baru dipanggil gitu. Itu aja ya. Ini kelihatannya Rafael ini bukan hanya satu deposit box ya, kalau kata Pak Mahfud tadi kan itu baru satu yang ditemukan gitu ya. Dan ini mungkin ada kemungkinan di bank-bank lain juga dia menyimpan hal semacam ini. Dan banknya apa yang sampai sekarang itu belum dibuka. Muncul spekulasi tadinya itu disebut Bank Mandiri, tapi Bank Mandiri sendiri tidak mau memberikan konfirmasi karena itu berkaitan dengan kerahasiaan dari sebuah bank ya. Nah, bagaimana dengan cerita soal uang atau pencucian, dugaan adanya pencucian uang sebesar 300 triliun di Kementerian Keuangan yang bikin heboh itu? Kita simak penjelasan Pak Mahfud. Kenapa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar yang terkait dengan dia. Itu yang dilaporkan 56, yang tidak terlaporkan tetapi diduga menurut intelijen keuangan ini ya, bukan bukti hukum ya. Ya, financial intelligence itu bukan bukti hukum, itu harus dibangun dulu konstruksi hukum. Tapi aneh, masa orang gajinya sekian ini lalu punya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel mungkin agak sederhana tapi pemasukannya banyak, nggak ada yang tidur juga di situ. Misalnya itu 500 miliar. Nah itu tindak pidana pencucian uang. Dan sesudah dihitung, saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. Ya. Nanti hitung-hitungannya tentu akan dipresentasikan kepada aparat penegak hukum dan mengundang Ibu Sri Mulyani. Akan. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Hitungan intelijennya, maaf. Papua itu kan sudah lama saya bilang, itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil. Yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Gitu. Nah, yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Yang itu bukan hanya di sini, yang ada menurut saya di berbagai institusi
itu hampir setiap proyek itu ada pencucian uangnya. Saya mungkin dapat uang jasa taruhlah gratifikasi mungkin kecil-kecilan sehingga bisa dianggap wajar, itu tidak perlu ini gitu. Tetapi yang disetor ke keluarganya, ke perusahaannya, ke anaknya, itu menurut ilmu intelijen keuangan itu harus diperiksa dan itu ada undang-undangnya. Nah selama ini tidak ada yang memeriksa itu. Selalu kalau kita rapat KNKT itu masalahnya Pak, tunjukkan dulu korupsi asalnya, pidana asalnya yaitu korupsi baru ke. Tapi sesudah ketemu korupsinya tindak pidananya tidak dilanjutkan tuh, gitu. Dan sekali lagi ini urusan APH nih, aparat penegak hukum, pengadilan, polisi, jaksa, KPK. Itu nanti ke sana arahnya. Dan saya ingatkan dari sini bahwa di kementerian lain kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Saudara masih ingat seorang koruptor besar itu hukum, lalu pengadilan menyebut masih ada 62 kasus yang disampaikan oleh KPK, yang itu bendahara sebuah partai itu. Itu kan tidak bisa pencucian uang, sampai sekarang tidak ada lanjutannya. Nah itu yang akan kita gebrak, karena untuk apa kita buat undang-undang pencucian uang kalau yang begitu tidak selesai, orang dihukum 6 tahun karena katanya menerima suap 10 miliar, ini uangnya yang masih ratusan miliar nih, kok dibiarin? Lalu timbul kecurigaan, jangan-jangan ini dibagi-bagi, kan begitu kalau ilmunya hakim gitu ya. Kalau begitu mulai dari kecurigaan nih, kenapa ini kok dibiarin? Padahal sudah muncul di pengadilan, sudah muncul di pertimbangan hakim, masih dibiarin sampai sekarang. Nah, saudara, saya sedang berbicara itu kalau soal yang 300 triliun itu. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Mahfud MD, tampaknya ini ya kementerian lain dan juga departemen lain serta lembaga-lembaga negara yang lain itu harus bersiap-siap. Kita sendiri juga harus bersiap-siap ya agar jangan terlalu terkaget-kaget lagi. Sebab selain di Direktorat Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan kan sekarang ini sedang heboh ini gaya super mewah seorang istri Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, yang tampilannya juga nggak kalah glamor dengan istri dari Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono ya. Awal pekan nanti, ini kan hari ini hari Ahad, jadi mungkin Senin ini nanti Sudarman Harjasaputra itu seperti dijelaskan oleh Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional itu akan dipanggil oleh Irjen Kementerian ATR BPR untuk diperiksa dan diklarifikasi. Jadi siap-siap. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.